Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman IPA BK semua. Salam sehat, semoga dalam keadaan yang semangat. Sore ini istimewa sekali. Kita akan kedatangan tamu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Wuryandani Kandau dari YIP ABK Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus, yang lahir dari kepedulian sekelompok pendidik, guru, orang tua, dan pemerhati anak terhadap masa depan anak-anak yang memiliki kondisi kekhususan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Hari ini tema kita begitu spesial tentang support system terhadap anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Kami mengundang, kita mendapat kehormatan berbincang dengan Dr. Dante Rikmala, MPD, Magister Manajemen Pendidikan. Oke, saya mau mengundang beliau langsung untuk bergabung dengan kita. Siapakah beliau? Oke. Saya mengundang langsung Dr. Dante untuk bergabung dengan kita. Oke. Sebentar. Oke, beliau on the way ya. Silakan Dr. Dante. Ya, silakan di-accept sayanya. Oke. Nah. Aduh, halo. Iya, halo. Terlalu dekat halo. Ya. Bu Dante, selamat sore. Kabar baik. Ini saya ketinggalan kacamata, jadi nggak berkacamata. Oh, lebih cakep kok, Bu. Tapi ngelihat saya kan? Iya. Ibu di kantor Ini ya? saya pakai. Ada yang harus dipasang dulu headset. Oh, it's okay. Silakan, Bu. Saya sambil memperkenalkan Ibu, Ibu pasang headset ya. Ya. Oke. Sekali lagi, YIP ABK mendapat kehormatan berbincang dengan beliau, Dr. Dante Rikmala, MPD, Magister Manajemen Pendidikan. Beliau seorang yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Ini istimewa. Saya benar respect banget karena beliau seorang yang juga penyandang disabilitas ganda, disleksia dan hard of hearing atau HOH ya Bu ya. Dan beliau malang melintang sebagai praktisi pendidikan inklusif. Beliau merupakan salah satu pionir guru dalam implementasi pilot project pendidikan inklusif di Indonesia tahun 2003. Ya, wah ini panjang ceritanya, makanya seru. Nanti kita bisa, teman-teman yang datang boleh nanya juga. Dan berkat kegigihan beliau, beliau mendapat beasiswa S2 dari Braille Norway IDP Norway, Oslo ya, untuk kuliah pada Prodi Pendidikan Kebutuhan Khusus UPI dan mendapat beasiswa dari lembaga yang sama untuk mengikuti summer school di University of Oslo, Norwegia. Bu, panjang ya perkenalannya. Thank you Bu sekali lagi mau datang di Pak BK. Ya, kami mendapat kehormatan untuk Ibu bisa bicara mengenalkan apa itu KND dan banyak lagi kita berbicara yang lain. Ya, berarti Bu ini KND berdiri berapa lama ya? Oke, ya KND itu dilantik pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Jadi kami baru 94 hari menjelang 6 hari menjelang 100 hari. Newborn baby. Iya. Wow. Oke, Ibu boleh jelasin mungkin karena ini newborn komisi ya yang newborn, bisa Ibu jelasin tentang mungkin tujuannya dibentuk ini, ya wewenangnya atau fungsinya apa Bu buat kita semua yang mungkin kita masih awam. Silakan. Oke. Ya, KND itu dibentuk sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sana dimandatkan untuk dibentuk Komisi Nasional Disabilitas.
Kemudian Komisi Nasional Disabilitas ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2020. KND merupakan sebuah lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mandat pembentukan adalah mengawal implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan fungsi KND yang pertama melakukan atau menyusun program kegiatan atau program kerja dalam upaya implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, melakukan advokasi terhadap implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan penyandang disabilitas. Itu sekilas tentang KND ya. Iya. Wah, awalnya aja penghormatan ya. Benar-benar kayak negara mau hadir gitu untuk penyandang disabilitas ini benar-benar ada kesetaraan. Iya. Ya, penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak juga. Oke. Terus Desjo ini apa maksudnya kayak apa prioritas kerja yang KND sudah lakukan ya 90-an hari ini ya? Oke, saya coba ya karena kadang-kadang nggak bisa semua ingat, harus membaca. Jadi prioritas kerja KND itu yang pertama adalah kami melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal karena sebagai lembaga baru tentu secara kelembagaan kami belum punya struktur yang untuk mendukung kerja kami, sehingga kami menguatkan secara internal. Kemudian kami juga melakukan konsolidasi eksternal. Kita bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dengan pemerintah baik pusat, daerah, organisasi penyandang disabilitas, pemerhati, termasuk individu penyandang disabilitas. Yang kedua, kami melakukan mendorong agar undang-undang tentang penyandang disabilitas di pemerintah baik daerah itu provinsi maupun kabupaten kota itu bisa memiliki undang-undang atau peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas yang kita masih memiliki berdasarkan penelitian terakhir itu ada 113 pemerintah daerah yang sudah memiliki undang-undang penyandang peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Sementara daerah itu provinsi dan kabupaten kota itu ada lebih dari 500, artinya presentasinya masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga kita ingin mendorong bagaimana data penyandang disabilitas itu bisa ada satu data yang bisa kita gunakan untuk referensi bagaimana menyusun perundangan yang selama ini data itu masih terpilah berdasarkan kebutuhan kementerian tertentu, lembaga tertentu, sehingga belum ada satu data. Kita ingin mendorong itu semua untuk bisa punya satu data yang bisa digunakan untuk banyak hal. Kemudian kami juga mendorong bagaimana keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas itu untuk terlibat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penikmatan pembangunan. Nah itu 4 ya, satu lagi mohon izin ya, itu harus buka parimbon. Ini aja saya udah amazed banget, Ibu udah hafal dari luar kepala ini. Udah 3 bulan menghafal. Iya, Wak. Bu, berarti ini pekerjaan yang banyak ya, PR Ibu banyak dengan timnya, dan ini jangka yang nggak pendek untuk ini semua bisa terjadi ya, Bu ya? Ya betul. Tadi Ibu juga bilang melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder gitu. Ya betul. Ya. Jadi stakeholder dalam kapasitasnya nih dalam di komisi ini siapa yang stakeholdernya itu misalnya? Ya, penyandang disabilitas itu kan ada di berbagai sektor kehidupan dan juga sebagaimana orang pada umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, memiliki hak dan martabat yang sama dengan orang pada umumnya. Dan tentu saja hak ini kan akan dipenuhi oleh berbagai kementerian, lembaga, dan
pihak-pihak lainnya, misalnya hak pendidikan. Berarti kita akan berbicara dengan Kementerian Pendidikan, bagaimana kita dorong agar penyandang disabilitas haknya terpenuhi untuk pendidikan. Kemudian tentang kesehatan, tentu kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hak pekerjaan, kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan. Hak tentang bangunan dan lain sebagainya, kita akan berbicara dengan kementerian lembaga yang mengurusi hal itu. Hak bisa akses secara transportasi misalnya, kita akan bekerja sama dengan kementerian terkait seperti itu. Jadi multi pihak, multi sektor gitu, karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya gitu, yang selama ini kan masih belum terpenuhi pemenuhan haknya gitu ya. Iya, iya, wow. Berarti itu yang salah satu tadi ya, Ibu mengadvokasi ya ini semua ya, supaya penyandang disabilitas atau anak-anak ABK ini bisa memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Tadi menarik, Ibu bilang nggak cuman mereka ikut serta dalam pembangunan, tapi penikmat. Iya, menikmati hasil pembangunan. Wow. Yang selama ini kan hasil pembangunan dinikmati oleh siapa? Ketika kita mau menggunakan transportasi yang modern di Jakarta, MRT, apa sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas netra? Apakah sudah aksesibel untuk pengguna kursi roda? Apakah taman-taman kota itu sudah aksesibel untuk dinikmati oleh penyandang disabilitas yang tunarungu misalnya dan lain sebagainya? Nah, itu kan masih bersifat pada umumnya, masih kita harus dorong untuk bisa ada fasilitas-fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas juga mengakses seluruh yang dihasilkan oleh negara, hasil pembangunan. Wow, ini tujuannya yang maksudnya banyak komunitas disabilitas juga pengen itu juga terjadi ya Bu ya. Sebenarnya tujuannya selaras juga ya. Kayak mereka samalah manusia yang setara itu, yang sama bisa menikmati hal yang sama juga. Iya. Bersyukur kami masa ada muncul ya Komisi Nasional Disabilitas ini. Jadi Ibu baru dilantik pribadi oleh Bapak Jokowi. Oke, iya, baru kami 7 komisioner itu baru dilantik tanggal 1 Desember 2021 dan negara sedang mempersiapkan supporting sistemnya. Nah, ketika negara masih menyiapkan supporting system, kami tetap harus bekerja, mengoptimalkan diri kami sesuai dengan apa yang kami miliki, kemudian kami memanfaatkan resources yang ada, berjejaring dengan banyak pihak, sehingga memang kami sudah melakukan misalnya penandatanganan deklarasi dengan ILO. Deklarasi itu berisi tentang kesepakatan-kesepakatan bahwa ILO akan mendorong pemenuhan hak bagi pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya gitu. Ya. Wow. Oke. Terus Bu, kemarin waktu saya ngobrol sebentar sama Ibu juga bilang bahwa bahkan udah ada pengaduan ya, center untuk itu udah ada, betul ya Bu? Iya, satu prioritas kerja KND. Ya, satu prioritas kerja KND yang saya lupa tadi itu bagaimana kita menyediakan sistem penyerapan aspirasi, kemudian kita juga menyediakan kanal pengaduan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, akhirnya sehingga kami sudah menyiapkan kontak center DITA 143, jadi disabilitas tanah air. Nah, teman-teman penyandang disabilitas bisa langsung kontak ke DITA dengan dial 143. Nah, di sana akan menemukan satu informasi pekerjaan. Nah, kenapa baru pekerjaan? Karena kita memang sedang membangun ya kontak center ini, sehingga kita harus bekerja sama dengan kementerian lembaga. Ketika misalnya penyandang disabilitas ingin bertanya tentang saya penyandang disabilitas rungu, tuli, saya ingin mendapatkan pekerjaan, tapi saya kesulitan gitu. Nah, di sana ada informasi dari Kementerian Tenaga Kerja tentang loker ya atau hal-hal lain yang terkait dengan pekerjaan, jadi bisa akses. Nah, untuk konten itu kan kita tidak
tidak selalu bisa disiapkan semuanya oleh KND, tetapi harus bersinergi dengan kementerian lembaga. Nah, ketika misalnya ada pengaduan tentang pelecehan seksual, kekerasan, mungkin ada tahapan yang KND bisa selesaikan, tetapi ini harus direferal. Kami harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, kami harus bekerja sama dengan Komnas Anak misalnya, Komnas Perempuan untuk tindak lanjut permasalahan pelecehan atau kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Seperti Wow. itu. Dan juga bisa kirim WA ya, cuma nomornya kemarin saya sudah sampaikan, nah saya nggak bisa sebutkan. Uri sudah dapat, iya. Jadi untuk ini satu kemajuan yang nyata ya, ada call centernya, ya kontak center itu yang tadi pengaduan dan menyerap aspirasi yang dari penderitanya, ya. Oke, dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitasnya. Untuk nomor WhatsApp-nya kalian bisa follow YIP ABK dan DM ke YIP ABK, kita akan berikan nomor WhatsApp ya, karena nggak bisa disebutkan di sini. Ya, thank you Bu Dante. Nah, sekarang boleh nggak Bu pertanyaan agak personal nih? Oke. Saya tertarik waktu pertanyaannya. Nyantai Bu, nyantai. Iya, saya tertarik waktu gini, kalau orang cuma bicara begini sama Ibu, orang nggak akan menyangka bahwa Ibu penyandang disabilitas ganda. Ya, dyslexia dan hard of hearing. Ya, jadi ini kayak kesannya Ibu senyum-senyum duduk di kursi bagus, tapi saya tahu perjalanan ke sana nggak seempuk kursi yang Ibu duduk saat ini. Betul ya, Bu? Nah, Ibu boleh cerita sedikit, karena ini kan lebih nyantai. YIP ABK ini lebih kayak kepada, ini orang tua mau belajar bagaimana, nggak gampang jadi orang tua anak berkebutuhan khusus, ya. Saya percaya juga mungkin Ibu ada di sini, ada support system. Tadi negara sebagai support system kita bicara, KND sebagai support system. Nah, boleh nggak Bu nanya, support system Ibu sendiri sampai Ibu bisa ada di posisi ini, apa, siapa, bagaimana? Oke, kalau saya live IG atau bertelepon, saya lepas hearing aid saya. Ini untuk telinga kanan, ini telinga kiri. Jadi saya menggunakan headset dengan volume full. Volume full sehingga saya dapat mendengar dan dibantu dengan gerak bibir dari lawan bicara. Jadi ketika ada yang nggak jelas, saya membaca gerak bibir. Kemudian disleksia saya ya memang tidak kelihatan, hanya nanti akan kelihatan ketika saya ngambil sesuatu ternyata bukan terambil tapi terjatuh gitu kan. Ketika saya membaca dari baris kedua, saya membaca langsung jumping ke baris keempat sehingga saya tidak bisa dapatkan makna. Nah, dua kondisi yang saya alami ini memang tidak mudah. Saya bisa membaca sekitar kelas 4 SD, nggak bisa menghafal perkalian sampai sekarang. Kalau mendengarkan kata, kalimat sering nggak jelas karena dua hal yang saya miliki. Ketika misalnya disleksia saya membaca nggak jelas, kemudian diperdengarkan melalui audio, telinga saya nggak bisa dengar. Jadi waktu itu saya belum menggunakan alat bantu dengar, sehingga memang dua kesulitan itu berbenturan ya. Saya mencoba membaca, tidak bisa, saya coba merekam, tapi ketika merekam suara nggak bisa jelas didengar. Nah, dengan alat bantu dengar ini alhamdulillah ya, jadi permasalahan itu bisa mendengar, itu bisa teratasi dan juga dibantu oleh gerak bibir. Tidak mudah memang bagaimana menjadi menyandang disabilitas ganda ya kalau tidak ada dukungan. Dan dukungan keluarga itu yang membuat saya menjadi seperti ini ya. Ibu saya itu, she is my hero until today ya, from the beginning until today. Jadi bagaimana beliau tidak pernah judgement kepada saya ketika saya tidak bisa mendapatkan nilai yang baik, ketika saya pulang terlambat karena saya kemudian diajari menghafal berhitung karena saya harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih lambat daripada yang lain. Dengan sabar beliau tetap menunggu, mendampingi dan juga tidak pernah menjudgment ketika saya tidak mendapatkan, tidak pernah ya, sangat jarang mendapat angka-angka yang baik dalam pelajaran. Dan saya belajar 20 kali atau 30 kali lebih sulit daripada orang lain. Sehingga kalau saya sedang belajar, ibu saya tidak akan mengizinkan saya untuk berdiri karena beliau sangat tahu bahwa saya butuh waktu yang sangat fokus dan lebih lama daripada yang lain,
Sehingga ibu saya support saya, kamu mau minum apa, kamu mau makan apa, biar ibu bawakan. Dan itu membuat air mata saya terus berderai sampai sekarang karena beliau masih melakukan ini sampai sekarang. Ya karena beliau paham sulitnya menjadi saya gitu. Dan bagaimana juga ketika saya tidak bersekolah TK karena memang saya tidak memiliki keterampilan yang sama seperti di usia TK, masih menggunakan sepatu terbalik, memegang pensil belum bisa, pakai apa belum benar gitu, sehingga ibu saya memang tidak menyekolahkan saya. Barangkali mungkin ditolak oleh sekolahnya, saya tidak paham. Yang jelas ibu saya memang tidak menyekolahkan saya ke TK waktu itu, tetapi alhamdulillah ya ketika masuk SD tidak mensyaratkan ijazah TK untuk bisa masuk, sehingga saya bisa bersekolah SD. Ketika di SD saya juga banyak tidak mampu, tapi SMP-nya saya bisa melanjutkan. Ketika kuliah S2 saya drop 1 kali di sebuah prodi, tetapi prodi yang lain menerima saya untuk S2 yang kedua kali dan bisa lulus cum laude dan melanjutkan S3 tanpa tes. Bisa melanjutkan S3 tanpa tes? Iya, tanpa tes karena memang di jurusan yang sangat akomodatif terhadap keberagaman itu memang sangat paham bahwa ada orang-orang seperti saya sehingga memberikan dukungan. Nah ini memang programnya memang pendidikan kebutuhan khusus. Tapi kita kan berharap bahwa penyandang disabilitas itu jangan selalu berada di lembaga yang sifatnya pendidikan khusus saja, karena bisa jadi dia juga bisa pandai di hal yang lain gitu. Nah bagaimana kita mengadopsi cara-cara mekanisme yang dilakukan di sekolah-sekolah yang memang mendukung penyandang disabilitas untuk diadaptasi di lembaga yang lain yang pada umumnya gitu. Jadi tidak selalu penyandang disabilitas itu masuk ke sana. Kalau ke sana bisa berhasil, kalau ke tempat yang lain, ke jurusan yang lain itu agak sulit karena ketidakpahaman. Kita tidak berharap gitu. Tapi apapun itu adalah perjalanan ya. I am struggling every day. Wow, until today Ibu bilang. Until today. Ya, luar biasa. Ini Bu ada yang bilang luar biasa Bu Dante dari Lili Semaun. Wah, pada kasih jempol Bu. Oh, makasih banyak. Iya, wow. Ya. Tadi Ibu bilang karena ada pendidikan yang akomodatif sama Ibu ya. Ya akomodatif. Jadi ketika karena waktu S2 itu prodinya adalah pendidikan kebutuhan khusus, kita mengkaji belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga para dosen sistemnya itu memang mengakomodir mahasiswa yang teridentifikasi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, tapi kan kita berharap sistem ini kan bisa diadaptasi oleh prodi yang lain, jangan di prodi pendidikan kebutuhan khusus aja yang seperti ini gitu. Bagaimana semua paham. Jadi bukan hanya sekolah penyelenggara inklusif aja yang bisa menerima ABK, yang paham ABK. Bukan hanya SLB aja gitu yang semestinya paham tentang penyandang disabilitas, tetapi kemanapun orang tua ingin menyekolahkan anaknya, orang di sana pendidiknya kan harus mengerti dan paham tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi berbicara tentang penyandang disabilitas itu kan mereka tidak bisa berpartisipasi dengan penuh, kemudian tidak bisa terlibat secara aktif dalam berkehidupan jika hambatan yang mereka miliki itu tidak diberikan fasilitasnya. Contoh misalnya ketika saya harus memahami sebuah teks bacaan, kemudian saya jumping membaca teksnya, maka harus ada sebuah cara untuk saya. Saya tidak diwajibkan untuk membaca teks untuk bisa paham bacaan. Guru harus mengizinkan saya atau guru harus menyediakan waktu untuk membacakan teks itu pada saya, sehingga ketika mendengar tidak ada yang tertinggal. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan, siapa yang pergi ke pasar, apa yang dikerjakan ibu, sebagaimana yang lainnya gitu. Misalnya. Wow. Ya, berharap suatu hari itu terjadi ya Bu, maksudnya bisa terakomodasi orang-orang ini gitu ya, nggak harus belajar dengan cara yang sama, sedangkan dia berkebutuhan yang khusus gitu ya. Iya, jadi supporting sistemnya adalah bagaimana lingkungan keluarga paham bahwa penyandang disabilitas punya kebutuhan khusus dan bagaimana kebutuhan khusus ini difasilitasi, dan bagaimana juga
para guru juga memahami bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda itu sulit untuk bergerak, tetapi dia juga butuh prize ya, butuh rasa bangga. Jadi dia juga berhak untuk bisa tampil ke depan kelas, sehingga misalnya akses jalan di kelas itu untuk mobilitas kursi roda harus disediakan. Jadi jangan sampai ruangannya tidak memungkinkan anak menggunakan kursi roda untuk tampil ke depan. Jadi dia udah mundur duluan, karena kalau lewatin lorong itu aku nggak akan masuk gitu. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini kan tidak merupakan hal yang besar, membulukan biaya yang banyak, tetapi bagaimana merubah mindset gitu kan, mindset agar partisipasi penyandang disabilitas itu bisa ditingkatkan sehingga mereka bisa berkembang secara optimal. Demikian juga orang tua harus pinter, harus belajar tentang kondisi anaknya dan jangan berpaku pada lokus of kontrolnya berada pada luar dirinya. Anak saya seperti ini karena sekolahnya, misalnya karena gurunya dan lain sebagainya. Kita belum bisa menuntut itu semua ideal, tetapi bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mensupport anaknya yang disabilitas itu dioptimalkan dengan cara banyak belajar, banyak membaca, banyak sharing dengan yang lain, dan jangan lupa ya, kita harus punya spirit yang luar biasa. Ya, untuk menjadi luar biasa itu kita harus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan orang biasa, maka kita bisa jadi orang luar biasa. Wow, oke. Berarti kita bisa, bukan kayak kita nunggu atau nggak bisa kalau kita nyalahin sana sini situ, tapi kita mau maju tuh nggak bisa. Harus ada perjuangan yang luar biasa untuk menjadi luar biasa. Iya, betul. Jadi lakukanlah hal-hal yang di luar kebiasaan. Hal-hal luar biasa, maka akan jadi luar biasa. Berjuangnya nggak biasa-biasa. Iya, saya butuh waktu untuk bisa belajar bahasa Inggris, misalnya satu kata itu menulisnya because itu gimana cara nulisnya, sampai sekarang nggak pernah bisa, tapi saya terus berusaha gitu kan. Tidak mudah, tapi kita harus punya spirit untuk bisa maju. Kalau kita pelajari orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang memang penuh perjuangan, tidak ada yang santai. Semuanya penuh perjuangan. Kenapa hanya sedikit orang yang sukses yang maju? Karena memang yang mau berjuang lebih keras daripada orang pada umumnya itu memang lebih sedikit. Nah, jadilah extraordinary orang tua ya. Jadilah seperti itu untuk mensupport anaknya. Wow. Oke, orang tua harus di extraordinary, semangat spiritnya juga tinggi, karena memang masa ibu ngomong ini karena ibu ngalamin, itu berharga banget sih, Bu. Ya. Dan karena juga nggak cuma supporting system orang tua, tadi ibu juga bilang komunitas juga. Ya, komunitas berterbaran. Mungkin ibu yang paling tahu lah, di Indonesia berterbaran di mana-mana. Tapi ada yang jalan berapa tahun give up, nyerah. Ya, jalan berapa lama kayak udah nggak bisa bergandengan tangan, nggak tahu mau gandeng siapa, gimana. Nah, Ibu ada nggak, maksudnya hal yang dari Ibu bisa berikan buat komunitas-komunitas ABK atau penyandang disabilitas yang sekarang ini lagi berdiri, atau yang sedang down, atau yang lagi seru-serunya, lagi semangat-semangatnya, ada nggak, Bu, pesan sebagai ketua KND? Ya, jadi kita harus melakukan segalanya dengan cinta dan ikhlas ya. Jadi artinya kalau cinta dengan ikhlas, kita tidak berharap imbalan, tetapi kita melakukan untuk sebuah kebaikan. Karena kalau kita misalnya berharap ketika saya sudah melakukan ini, ternyata tidak ada timbal balik dari yang mana, dari siapa, kemudian itu menjadi kita terpuruk. Maka lakukanlah segala halnya dengan cinta, karena kalau cinta itu kan tanpa berharap balas. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendukung penyandang disabilitas, ayo miliki semangat yang sangat kuat, kemudian jangan menyerah dengan keadaan, lakukan dukungan-dukungan meskipun lingkungan belum bisa menerima masukan dari kita. Barangkali hanya waktu saja ya, ketika kita terus kita melakukan pendekatan yang sesuai, yang baik, dengan tidak
apa ya, tidak menyalah-nyalahkan, tetapi bagaimana kita membuka ruang diskusi bahwasannya penyandang disabilitas juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gitu kan. Ketika masuk ke kantor kelurahan, kemudian ada warganya yang menggunakan kursi roda, dia akan misalnya melakukan memohon perubahan sesuatu, apakah bisa akses atau tidak gitu kan. Itu kan tinggal diberi masukan. Seringkali orang-orang tidak memfasilitasi fasilitas untuk penyandang disabilitas tidak selalu karena tidak ada dana, seringkali juga karena ketidakpahaman. Nah, ini yang terjadi di kita adalah ketidakpahaman orang-orang, hampir semua orang terhadap bagaimana menyikapi penyandang disabilitas. Dan kita harus mendorong banyak pihak untuk paham siapa sih penyandang disabilitas, kemudian bagaimana sih agar mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan. Dan salah satu hal yang perlu juga menguatkan diri adalah para orang tua. Para orang tua jangan segan-segan untuk berbicara dengan gurunya, berbicara dengan siapapun yang ditemui untuk bisa menjelaskan bahwa anak saya seperti ini, kami biasanya membantunya seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Dengan cara yang baik, saya pikir semua orang akan terbuka. Betul, betul, Bu. Orang tua harus kayak ulang-ulang ya. Saya juga orang tua anak disleksi, saya harus bukain video kadang-kadang sama kepala sekolahnya, gurunya, karena mereka juga otis ya. Kadang mereka nggak tahu kan, yang mereka tahu autism misalnya, ada disleksia, ada ADHD, banyak sekali macam-macamnya itu ya Bu ya. Ya, betul, betul. Jadi jangan ini mudah menyerah untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada banyak pihak. Kita harus pahami bahwa memang pihak-pihak di luar sana belum paham ya tentang penyandang disabilitas itu siapa, sehingga kewajiban kita lah untuk bisa mengedukasi kepada banyak pihak itu. Oke. Bu, sebelum kita ini masih ada sedikit sih waktu. Apa masa titik terendah Ibu sebagai disability ganda ini kan? Ada nggak kan gini loh, orang lihatnya iya ibu enak udah duduk di sana, udah master, komisi pula, ditunjuk presiden. Maksudnya pernah nggak? Jadi membuat kita tahu, mungkin yang hari ini nonton ada yang kemarin lagi down, atau orang tua yang lagi kayak kok nggak habis-habis ya anak saya nih, saya harus penerimaan anak saya ini sampai kapan nih anak saya begini gitu. Ya, dikoreksi sedikit ya, pendidikan saya sudah doktor ya, S3. Udah S3 kan? Ya, jadi bukan untuk menyombongkan diri, saya persembahkan S3 saya untuk ibu saya. Jadi ketika saya termasuk sangat lama untuk menyelesaikan S3 karena kesulitan saya berkomunikasi dengan dosen promotor ya, kemudian dengan administrasi, dengan pihak-pihak terkait penelitian dan lain sebagainya, itu saya kesulitan sehingga saya lebih lambat, namun akhirnya bisa selesai. Dan yang mendorong saya untuk bisa menyelesaikan adalah ibu saya yang ketika bertemu saya meskipun dengan kata-kata yang lembut, kapan selesainya, karena beliau melihat dan menyaksikan begitu lama saya berjuang untuk menyelesaikan disertasi saya, dan itu yang menguatkan saya untuk menyelesaikan doktor saya. Dan ketika sudah promosi doktor, besoknya kemudian saya datang ke kelurahan, saya minta mengganti nama saya dengan di depannya diberi gelar DR Dante Rigmalia MPD. Dan setelah jadi, bukan untuk apa-apa, saya persembahkan kepada ibu saya sebagai bukti, ibu, saya sudah selesaikan kuliah S3-nya. Dan ketika ibu membaca KTP itu dengan di depan nama saya lebih panjang menjadi Dr. Dante Rigmalia MPD, ibu air matanya terlihat di matanya. Dan saya tidak dedikasikan ini untuk apapun, kecuali saya ingin memotivasi ibu saya bahwasannya perjuangan ibu saya dalam mensupport saya, sekalipun saya sudah dewasa, saya kuliah S2, S3, beliau masih mensupport saya. Ketika saya belajar, buku itu sangat berantakan, karena saya harus belajar dari banyak referensi, saya harus membuat rangkuman, saya harus mind map, saya harus membaca, kemudian melihat cermin, kemudian saya mencoba membaca secara mandiri, saya mencoba mengingat sambil jalan ke sana kemari, dan itu prosesnya sangat ibu saya pahami, sehingga ibu saya ketika saya sampaikan, ibu ini saya sudah selesaikan S3 saya, ini nama saya sekarang.
dan berlinang air Terharu. mata beliau, air mata Kebayang. beliau, dan tidak ada kesombongan, tidak ada hal yang lain dengan saya menyelesaikan doktor saya. Kalau ilmu pengetahuan menjadi bertambah dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hal yang memang hasil dari sebuah pendidikan gitu. Tapi saya lebih ingin Hmm. memotivasi ibu saya bahwa perjuangan ibu saya mendukung saya itu sudah sampai pada satu titik bahwa saya selesaikan kuliah saya. Jadi saya sudah menyelesaikan apa yang saya mulai. Wow. Wow. Dan tadi saya Jadi ini sih, maksudnya terharu juga. Maksudnya apapun ibunya, Ibu Dante itu katakan ya dengan lembut ya, kayak kapan selesai. Kayak bener ya, tahu how oke. to encourage ibu gitu ya. Ya, ya, dan itu beberapa jatuh bangun sih ya untuk bisa menjadi seperti ini ketika saya tidak mampu menyelesaikan kesulitan untuk bersekolah. Kemudian ketika saya di kuliah S2 gagal satu kali, itu sangat terpuruk gitu. Kok orang lain Hmm. bisa, saya tidak bisa gitu. Tapi kemudian ada orang yang kemudian membangkitkan semangat saya gitu kan melalui buku, terutama keluarga ya, dan kakak saya selalu menyimpan sesuatu ya di meja saya ketika saya terpuruk dan saya tidak mau melihat dunia karena saya pikir sulit sekali ya bagi saya, segala hal yang saya lakukan saya sulit ingat, saya sulit ini, saya sulit itu gitu, sehingga saya akhirnya mengurung diri saya pada satu waktu itu, dan kakak saya menyimpan buku di meja saya dan saya berhari-hari, berbulan-bulan tidak mau menyentuhnya karena saya bingung mau melakukan apa. Akhirnya saya buka juga buku per buku itu dan saya menemukan The Magic of Thinking Big waktu itu, dan saya keluar dari kamar saya dan saya ingin lanjutkan sekolah saya tidak mau menyerah. Jadi artinya pada saat seseorang menjadi terpuruk, kita memang butuh pijakan yang sangat kuat ya, strong scaffolding yang secara ikhlas dan tulus menerima kita apa adanya, just the way you are, tidak judgement apapun. Oke, saya nerima kamu bagaimanapun kamu, meskipun kamu tidak drop out sekolah, kemudian kamu tidak menyelesaikan, itu bukan karena kamu, pasti kamu bisa. Ada sesuatu hal gitu kan yang membuat ini sulit, itu bukan karena kamu. Ayo bangkit gitu kan. Nah itu jadi support dari keluarga itu yang saya rasakan sangat luar biasa, dan selain ibu saya ada kakak saya perempuan yang juga Mhm. sampai sekarang masih wow gitu, dia selalu apresiasi kepada saya, wow kamu pencapaiannya sekarang sudah, wow kamu sangat hebat dan lain sebagainya gitu. Saya bukan ingin Hmm. dipuji-puji ya, tetapi maksud saya adalah sebagai keluarga bagaimana kita memberikan dukungan moral kepada anak kita yang memang seringkali menjadi terpuruk. Kalau seperti disleksia itu kan saya sulit mengingat nama, sulit mengingat Hmm. kejadian. Jadi ketika bertemu orang, orang lain sudah senyum dari jauh, kemudian saya bingung ini siapa gitu. Lalu setelah dijelaskan ternyata dia katakan bahwa dulu kegiatan dengan ibu satu satu ruangan, bahkan satu kamar gitu ibu-ibu itu, dan saya tidak ingat gitu Hmm. kan. Kemudian akhirnya ada judgement-judgement sosial yang menjudgement bahwa saya itu sebagai sombong gitu kan, bahwa saya tidak mau bergaul, padahal Hmm. bukan itu gitu. Nah, Iya, susah disabilitas yang hafal saya nama, ingat nama ya. sandang Hmm. itu sebenarnya tidak lebih sulit daripada judgement sosial ya. Jadi Hmm. keterpurukan yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku atau tanggapan orang lain kepada saya sebenarnya itu menjadi jauh lebih berat. Bahkan untuk karir pun saya tidak bisa mencapai karir karena katanya Bu Dante itu sombong, nggak bisa naik, oh jadi ini, jadi itu, karena dia tidak mau gaul dan lain sebagainya. Padahal bukan itu. Saya kebingungan karena dua hal. Saya Hmm. takut kalau berkomunikasi saya nggak bisa dengar dan nggak bisa merespon atau salah. Yang kedua, memang saya sulit untuk mengingat banyak hal, banyak kejadian, sehingga konteksnya menjadi tidak ada. Iya, ya, wow. Nggak mudah hadapin itu ya, Bu ya. Ya, Jadi Bu Dante itu kadang-kadang, maksudnya kalau salah satu kelemahan disleksi adalah susah mengingat nama. Jadi dalam pergaulan dalam mengingat tanggal, sosial itu disalahartikan. ya Tanggal, mengingat waktu-waktu suka salah ya. tahun, belajar Tahun. sejarah itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Bahkan kemarin Ibu udah bilang kadang pidato atau apa keloncat ya Bu ya. Ya, misalnya kalau misalnya saya dapat posisi apa, kemudian saya harus mengucapkan terima kasih, saya coba untuk tuliskan agar tidak terlewat. Ketika saya membaca, tetap aja ada yang terlewat. Orang mungkin, kamu kok nggak berterima kasih sih, Bapak itu loh, ini loh harus ucapin terima kasih.
hal-hal seperti itu masyarakat belum paham bahwa ketika ada seseorang melakukan sesuatu hal itu tidak selamanya itu adalah unsur kesengajaan. Bagaimana mentalitas orang untuk tidak menjudgment satu kejadian kepada orang tertentu dengan sesuatu yang negatif. Jadi sebenarnya bagaimana kita semua mencoba untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Jangan punya frame negatif ketika ada seorang anak misalnya melakukan kekeliruan. Contoh misalnya anak yang ADHD atau disleksia ketika menutup pintu itu dengan dia tidak tahu bagaimana energi yang harus dikeluarkan pada saat menutup pintu gitu. Tiba-tiba pintunya jadi julug dengan sangat keras dan mengagetkan semua orang. Dan itu kita harus aware gitu, bukan memarahi anaknya. Berarti ada sesuatu hal yang barangkali salah dengan anak ini. Oh ya, dia belum bisa mengukur seberapa banyak energi yang harus dikeluarkan oleh tubuhnya untuk menutup pintu seringan itu gitu kan. Jangan langsung dikata-katai kau yang sopan lah, yang inilah, yang itulah ya. Ya itu. Jadi bagaimana orang tua bisa bersifat sikap wise ya kepada sikap dan perilaku anak-anak, karena pada hakikatnya semua individu itu punya nilai-nilai kebaikan. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu hal yang negatif. Coba telaah. Amin. Wow, thank you banget Bu. Wah, izin minum ya. Silakan. Ya, jadi benar-benar Ibu mengalami lah apa yang penyandang disabilitas alami. Saya kalau dengar ini saya merasa ada rasa aman ya, karena Ibu ada di posisi ini, karena Ibu mengalami apa yang banyak anak penyandang disabilitas alami, dan ini program Ibu, tujuan semuanya ini Ibu ngerti arahnya ke sana, hambatannya apa yang akan diperjuangkan juga. Ini perjuangan yang level up juga ya Bu. Tadi Ibu bilang semangatnya harus level up. Ini perjuangan level up karena sekarang Ibu berjuang buat negara, buat orang-orang di negeri ini gitu yang penyandang disabilitas. Thank you juga tadi Ibu kasih tips buat orang tua ya, untuk orang tua ABK jangan menunggu, jangan menyalahkan, tapi punya sikap yang berjuang, tapi berjuangnya nggak biasa-biasa, berjuang luar biasa. Karena orang sukses sedikit, tapi orang sukses harus berjuang lebih dari yang lain dengan cara yang tidak biasa. Tadi Ibu bilang, betul ya Bu ya? Ya, ya kita coba sekarang kan ada dengan adanya KND sedikit-sedikit kita kemudian akan menyampaikan pesan kepada kementerian lembaga, kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Misalnya untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pekerjaan, bagaimana untuk pendidikan gitu. Tapi kan KND tidak bisa bekerja sendirian kan, ini butuh semua pihak untuk bisa berkomitmen. Karena KND bukan lembaga implementator, kita tidak melaksanakan, tetapi kita memantau kementerian lembaga itu peduli nggak ya gitu. Kemudian bagaimana undang-undang misalnya ketika 2% penyandang disabilitas harus diterima di BUMN atau pemerintah daerah, kemudian 1% di swasta. Kemudian kita bekerja sama dengan Apindo, dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kita sharing apa yang menjadi kendala sehingga pekerja penyandang disabilitas masih kurang dari 1% kalau di swasta. Oh ternyata ada gapnya itu di mana, seperti apa? Ayo kita pecahkan bersama agar gap ini bisa terisi, itu seperti apa gitu. Nah itu fungsi KND seperti itu. Oke, kita harus bergandengan tangan ya, sama-sama. Sekali lagi KND nggak bisa bekerja sendirian, ya. Jadi harus banyak bergandengan tangan, dan yang udah realitasnya yang udah dilakukan adalah sudah ada call center itu sangat semakin dekat dengan masyarakat KND dengan seperti itu, ya. Dan ingat teman-teman GIP ABK yang mau tahu nomornya bisa subscribe kita di YouTube ini, nanti ini akan disiarkan di YouTube juga. Subscribe kita dan follow Instagram GIP ABK, dan bisa DM GIP ABK untuk menanyakan call center yang tadi ya, DITA 143. Ya, DITA itu kependekan dari Disabilitas Tanah Air. DITA, Disabilitas Tanah Air 143. Wah, semua ada artinya. Terima kasih sekali lagi Bu, sekali kehormatan buat kami. Terima kasih mau memberikan waktu, ilmu, pengalaman, dan tips-tips untuk
untuk kita juga di sore hari ini, dan sukses terus ya Bu untuk KND. IPABK Amin. akan dukung juga, kita akan kerjasama mungkin di masa yang akan datang lebih lagi. Ya, sekali lagi kita mau terima kasih untuk Dokter Dante Rikmalia, MPD. Dan kirim hormat saya untuk ibunya Ibu dan kakak Ibu yang jadi supporting system sampai Ibu bisa duduk di sini menjadi supporting system penyandang disabilitas di negeri Indonesia. Tetap sehat ya Bu, tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama Mbak Uri. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat untuk semua ya. Oke. Amin. Ya. Oke. Ya.